kita membahas kejadian pasal 37, 38, dan 39. Penekanan pada tema ini saya membahas khususnya pasal 38 dan 39. Tetapi pasal 37 itu adalah transisi yang mengantarkan bagaimana Yusuf dari lubang sumur sampai akhirnya berada di Mesir dan menjadi penguasa. Pasal 37 itu diawali dari kisah bagaimana Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ayat keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Lalu dilanjutkan, ayat 5 dan seterusnya, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu yang memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apakah mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu, maksudnya ke-11 bintang, itu menggambarkan 11 saudaranya sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Di sini ayahnya, yaitu Yakub, menyimpan, merenungi apakah makna mimpi dari Yusuf putranya itu. Lalu Tuhan mengizinkan sebuah peristiwa bahwa karena iri hati itu, singkat kata, Yusuf akhirnya dijual sebagai budak, lalu sampailah dia ke Mesir. Nah, saya kira itu bisa dibaca sendiri karena kisah ini secara normatif sangat jelas maknanya ya, bahwa dia yang teraniaya, kemudian Tuhan meninggikan dia, persis yang bisa dialami oleh banyak kisah-kisah dalam kitab suci yang lain. Nah, kemudian pada akhir ayat itu, setelah diceritakan bahwa Yusuf akhirnya dari lubang sumur itu, kemudian dia akhirnya dijual ke Mesir, lalu ayahnya Yakub menangisi, ya. Lalu cerita yang menyebarkan kebohongan dari saudaranya bahwa dia telah diterkam binatang buas dan seterusnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Itu kira-kira deskripsi dari pasal 38 yang kemudian mulailah babak tentang Yusuf di tanah Mesir. Tetapi pasal 39 itu dikisahkan tentang Yehuda dan Tamar. Nah, kisah ini akan saya bahas lebih dalam karena seringkali orang bisa menyalahpahami kisah ini ya. Jadi kita harus membaca kisah Alkitab menurut konteks dan kacamata zamannya. Karena tentu tidak bisa kita melihat dalam konteks yang berbeda, karena itu pasti akan menimbulkan salah paham. Nah, intinya pasal 38 itu, ketika meninggalkan saudara-saudaranya, Yehuda menumpang pada seorang adulam namanya Hira. Di sana ia di sana ia tertarik untuk mengawini seorang gadis Kanaan bernama Su'a. Lalu melahirkan 3 anak laki-laki. Yang pertama namanya Er,
kemudian Onan dan Sela, bungsunya, yang dilahirkan ketika Yehuda berada di Kesib. Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai dengan 5. Yehuda mengambil seorang Kanaan bersama Tamar untuk anak sulungnya Er. Namun Er itu jahat di mata Tuhan, tulis Alkitab, maka Tuhan membunuh dia. Lalu Yehuda memerintahkan Onan untuk mengawini janda kakaknya Tamar berdasarkan perkawinan Levirat. Perkawinan Levirat itu mengatur bahwa anak apabila seorang istri dari kakaknya kemudian dia kakaknya itu meninggal tanpa dia bisa melahirkan anak, maka adiknya yang laki-laki itu diwajibkan untuk mengawini janda kakaknya. Tetapi anak yang dilahirkan itu kan disebut anak kakaknya. Ini untuk meneruskan keturunan bagi namanya. Dan perkawinan model seperti ini sebetulnya tidak hanya dikenal di dalam Alkitab, tetapi di budaya Timur Tengah kuno, perkawinan ini sering dilakukan. Karena dalam budaya Timur Tengah kuno itu, seorang anak laki-laki itu meneruskan nama keluarganya atau nama marganya, ya. Makanya biasanya itu tidak hanya zaman dulu, sampai sekarang pun seorang bapak atau seorang ibu itu disebut dengan nama anaknya yang pertama. Misalnya kalau seorang ibu punya anak yang pertama namanya misalnya Abdullah, ya namanya Ummu Abdullah. Bapaknya disebut Abu Abdullah. Ini untuk apa? Meneruskan keturunan itu. Nah, kenapa Tuhan memakai cara ini? Ini kan masa di mana Israel belum menjadi bangsa. Jadi meneruskan keturunan itu sangat penting karena kalau tidak akan terancam kepunahan di masyarakat kuno. Nah, kenapa Onan, adiknya yang kemudian diwajibkan untuk berdasarkan perkawinan Levirat itu mengawini janda kakaknya. Tetapi dia tidak rela benihnya itu meneruskan nama kakaknya. Nah ini. Dan perbuatan ini sesungguhnya merupakan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Kadang orang bertanya kenapa yang begini adalah jahat. Karena setiap kali dia berhubungan dengan istrinya yang adalah janda kakaknya itu, dia menghindari untuk tidak mendapatkan keturunan, maka dia membuang air maninya ke tanah. Nah, kata Onan inilah yang kemudian secara tidak tepat diartikan menjadi asal-usul kata onani. Tetapi sesungguhnya konteksnya berbeda. Onan di sini sebetulnya nama dari saudara R, dan itu konteksnya bukan mencari kenikmatan sendiri, tidak, tetapi itu konteksnya adalah dalam perkawinan Levirat dia mau menghindari atau dia tidak rela kalau benihnya itu akan disebut benih kakaknya. Karena Tuhan dalam konteks masyarakat Timur Tengah kuno itu masih mengizinkan bagaimana di tengah bangsa-bangsa lain, bangsa Israel tidak boleh punah. Makanya meneruskan keturunan itu sangat penting. Nah, inilah yang harus kita lihat ketika kita membaca Alkitab dalam konteks zamannya. Tidak bisa kemudian dipaksa di segala zaman itu adalah sama. Tindakan Onan itu jahat di mata Tuhan, karena itu Onan akhirnya juga meninggal. Nah, Yehuda sebetulnya mungkin ketakutan bahwa anaknya yang ketiga ini akan meninggal juga. Dikisahkan bahwa ketika si bungsu yaitu Sela itu dilahirkan, Yehuda berada di Kesib. Jadi artinya ketika dia mengawinkan anak-anaknya yang pertama dan yang kemudian mati, kemudian kedua, itu sesungguhnya bungsunya itu masih kecil. Makanya dia mengatakan, sementara ini silakan Tamar kembali ke rumah orang tuanya, ke rumah ayahnya, sampai nanti Sela menjadi dewasa dan Yehuda akan mengawinkan dia dengan janda kedua kakaknya tadi. Ini yang dikisahkan di dalam Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai 13. Tetapi setelah Sela dewasa, mulai 14,
Yehuda ingkar janji. Ya, mungkin itu tadi, karena disuruhnya Tamar pergi ke rumah ayahnya itu mungkin hanya siasat. Mungkin karena dia takut kalau anaknya yang ketiga itu akan mati juga. Nah, bagi itu dari sudut pandang Yehuda, dari sudut pandang Tamar itu sangat memukul dirinya, itu sangat mengecewakan dirinya, dan ini harus coba kita posisikan diri kita seandainya kita hidup di masyarakat Timur Tengah kira-kira tahun 1800 sebelum Masehi, di mana tantangannya itu adalah bagaimana mereka tidak mengalami kepunahan di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya dalam liturgi Paskah Yahudi yang disebut Haggadah, itu ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan bangsa-bangsa lain, itu selalu ditambahkan kata-kata karena kerinduan mereka itu ke Yerusalem. Hari ini kita di sini, tahun depan kita di Yerusalem. Dan di tengah-tengah posisi bangsa Israel, di tengah bangsa-bangsa lain yang terancam kepunahan itu, makanya dalam liturgi Paskah Yahudi sudah selalu ada telur Paskah. Nah, telur Paskah itu melambangkan adalah kesuburan rahim supaya bangsa ini tidak punah. Jadi artinya ketergantungan kepada diteruskannya keturunan itulah yang kemudian muncul di dalam konteks perkawinan Levirat. Begitu juga tentang tradisi Yahudi memiliki telur Paskah itu. Sekalipun nanti diteruskan oleh tradisi Kristen, meskipun itu bukan liturgi, tetapi itu hanya kebiasaan, tapi itu maknanya beda. Kalau telur Paskah di tradisi Kristen itu kaitannya dengan Maria Magdalena. Makanya gambarnya Maria Magdalena itu selalu seorang wanita berkerudung merah dan membawa telur di tangannya. Ini tidak ada kaitannya dengan telur Paskah yang dituduh katanya ini penyembahan dewi atau dewa-dewa di Jerman, itu tidak ada kaitannya. Karena itu kita perlu melihat konteks sejarahnya ya, kesinambungan antara Yudaisme, Kristen, dan kemudian dengan segala macam perjumpaan budaya dan kontekstualisasinya ketika iman itu berada di tengah-tengah kebudayaan yang beragam. Nah, kemudian bagaimana Yibum atau Levirat ini, perkawinan Levirat ini sesungguhnya memberatkan sekali untuk konteks keluarga Yahudi. Itu cukup memberatkan karena bagaimana seorang adik harus memberikan benihnya, mengawini janda kakaknya, tetapi anak yang lahir pertama itu adalah posisinya anak kakaknya. Baru yang kedua nanti anaknya sendiri. Maka kemudian dalam sepanjang sejarah itu ada pergumulan dari kalangan orang-orang Yahudi bagaimana menggantikan atau paling tidak meringankan hukum tentang perkawinan Levirat atau Yibum ini. Maka dikenalah yang namanya perkawinan Halisyah. Halisyah itu adalah sistem biblical tentang pernikahan pengganti Levirat, ya, pengganti pernikahan Levirat itu, yaitu proses bagaimana adik dari kakaknya itu tadi yang meninggal tadi itu bisa bebas dari tugas mengawini janda kakaknya dengan syarat tertentu. Nah, itu yang kemudian menjadi pengganti, dan hukum ini juga muncul sebagai pergulatan bangsa Israel di masa-masa kemudian. Prosedurnya bagaimana? Prosedurnya janda sang kakak itu harus membuat pernyataan, yaitu pernyataan apa? Bahwa dia mau terlepas dari kewajiban untuk dikawini secara Levirat tadi. Disimbolkan dengan melepas sepatu saudara laki-lakinya dan meludah di lantai. Itu tradisi saja ya. Artinya melepas sepatu saudara laki-lakinya itu, dia sudah terlepas dari kewajiban itu. Nah, melalui upacara ini saudara laki-laki dan saudara laki-laki yang lain itu dibebaskan dari kewajiban perkawinan Levirat, yaitu menikahi janda kakaknya untuk tujuan mengandung anak yang akan dianggap sebagai keturunan dari kakaknya yang meninggal.
upacara Khalid Syah ini membuat janda bebas menikah dengan siapapun juga yang diingininya. Itu aturannya seperti itu. Nah, di antara orang Israel, pernikahan dengan janda saudara laki-laki dilarang sampai sebagai aturan umum. Ini dalam kitab Imamat nanti disebutkan, dianggap sebagai kewajiban, ya. Akhirnya itu dalam sejarahnya kemudian ada keringanan yang tadi saya sebutkan hukumnya, yaitu halisyah tadi. Nah, saudara yang masih hidup dapat menghindari kewajiban itu dengan upacara pengganti tadi. Nah, hubungan Tamar dengan suami-suaminya, Onan, dan Yehuda. Yehuda itu bekas mertuanya. Adalah contoh tentang sulitnya perkawinan Levirat ini. Dari pihak perempuan juga itu merupakan sebuah beban, ya. Dari pihak saudara laki-laki, adiknya yang harus mengawini itu juga itu adalah beban. Tetapi kisah-kisah dalam Alkitab itu kan sesungguhnya merupakan sebuah catatan-catatan yang harus dibaca dalam konteks zamannya. Nah, saya bandingkan dengan terjemahan Septuaginta misalnya, ya. Anak pada bagian kitab Ulangan diterjemahkan anak, dan orang Saduki dalam Perjanjian Baru menerimanya dalam arti itu. Jadi semua merasa ada beban dengan perkawinan Levirat itu, dan itu bisa dibaca dalam tulisan Yusefus, ya, sejarah kuno bangsa Yahudi buku keempat, juga Injil Markus pasal 12. Nah, pada zaman Talmud, artinya zaman para rabi setelah zamannya Perjanjian Lama, saya kira perkawinan Levirat ini dianggap tidak menyenangkan, dan dari awal memang. Karena memang konteksnya sudah berbeda, ya. Yang ditaati sebagai masalah kewajiban. Jadi artinya itu tidak diindahkan, karena itu merupakan sebuah kewajiban yang berat itu. Nah, menikahi janda laki-laki karena kecantikannya menurut Abbas Saul setara dengan mengawini saudara, inkes. Lalu Bar Kapara merekomendasikan dengan perkawinan pengganti, yaitu Halisyah tadi bebas dari perkawinan Levirat. Perbedaan pendapat muncul di kalangan otoritas rabinik, kemudian juga kisahnya Maimonides dan sekolah Yahudi di Spanyol itu kira-kira abad pertengahan umumnya menjunjung tinggi adat. Jadi tetap mempertahankan perkawinan Levirat itu tanpa harus melihat konteks zaman yang berubah. Sementara Rabi Tam dan sekolah Yahudi yang di wilayah utara itu lebih memilih Halisyah sebagai aturan pengganti dari yang dinamakan Yibum atau perkawinan Levirat. Jadi melihat kasusnya Yakub ini jangan hanya dibaca dalam kacamata orang modern, tentu tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian karena perkawinan Levirat yang bagi Onan itu dianggap beban tadi, itu harus dibaca pada konteks zamannya. Kenapa Tuhan marah terhadap Onan? Karena dalam situasi di mana bangsa Israel itu masih harus eksis di tengah-tengah pertarungan dengan bangsa-bangsa lain, dan itu masih dalam konteks masyarakat nomaden yang belum menetap, maka penerusan keturunan agar tidak punah itu menjadi kata kunci untuk memahami kisah di balik Yehuda dan Tamar ini. Nah, sekarang ada yang menarik, penyamaran Tamar sebagai Khidisah. Khidisah itu sebetulnya konteksnya adalah apa ya? Wanita yang melakukan penjajah cinta, tetapi itu konteksnya di kuil-kuil pagan di tanah Kanaan dan sekitarnya. Nah, itu sebetulnya jahat juga di mata Tuhan, karena itu sebuah apa ya? Sebuah perzinahan sebetulnya itu. Kalau bisa dibaca dalam konteks kitab suci, itu sebetulnya adalah sebuah perzinahan atau dianggap sebagai prostitusi bakti. Kenapa disebut kedisah? Karena itu dianggap suci oleh agama-agama pagan yang menganjurkan itu. Maka kemudian dalam konteks aturan hukum, tata sosial kemasyarakatan,
pada zaman itu maka kisah Yehuda dan Tamar ini bisa dibaca. Jadi sebetulnya ya itulah kelemahan manusia. Tamar merasa bahwa mertuanya ingkar janji dan nasibnya digantung karena ketika anaknya yang busuk itu menjadi dewasa ternyata dia tidak kunjung dikawinkan. Sementara dia tidak boleh kawin dengan orang lain karena masih terikat yibum tadi. Makanya tindakan Tamar yang menyamar sebagai perempuan sundal ya itu bisa dipahami dalam konteks ini. Sementara itu bagi Yehuda mungkin karena dia takut kalau matinya kedua anaknya sebelumnya itu adalah sebuah kutukan dan dia takut kalau tidak punya keturunan lagi. Makanya dia menganggap mungkin hadirnya Tamar dalam keluarga mereka sebagai sebuah aib. Nah, sehingga peristiwa ini terjadi. Jadi peristiwa ini tidak hanya bisa dianggap oleh penulis-penulis polemik sebagai katakanlah itu perjinan yang dilegalkan Alkitab, tidak seperti itu konteksnya ya. Nah, Alkitab itu adalah buku yang mencatat apa adanya dan itulah keunggulannya karena peristiwa pada zaman yang bersangkutan itu dipahami dengan tata kemasyarakatan, sudut pandang, paradigma, hukum yang sejaman. Sehingga tidak tentu akan gagal apabila itu dipahami dalam konteks bahasa dan budaya kita sekarang. Kejadian pasal 38-15, Yehuda menyangka Tamar itu seorang perempuan sundal dalam terjemahan lain, lesunah, karena ia menutupi mukanya. Nah ini perlu saya sampaikan. Di budaya masyarakat Mesopotamia, pemakaian telekung, pemakaian kerudung, itu bisa ada yang dimaknai sebagai wanita terhormat ya dalam keluarga yang terhormat, tetapi juga ada kerudung yang itu menandai seorang perempuan nakal. Yang memakai penutup kepala itu perempuan nakal dan itu ada catatannya dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Hammurabi misalnya tentang pemakaian kerudung. Tapi tentu cara memakainya mungkin berbeda dan dalam undang-undang itu tidak dijelaskan secara rinci. Tetapi artinya bahwa ada pemakaian kerudung untuk simbol kehormatan, ketaatan, tetapi juga ada pemakaian kerudung sebagai penanda wanita yang nakal. Nah, karena si Tamar ini di jalan dan dia memakai penutup kepala, maka Yehuda menyangka dia adalah sebagai perempuan nakal. Lalu dan bertanyalah Yehuda kepada orang yang di tempat itu. Jadi diartikan bahwa dia menghampiri Tamar dan dia mengajak untuk menghampiri dia. Tetapi Tamar tahu kalau itu mertuanya yang apa namanya ingkar janji tadi. Lalu dia mencari bukti hukum bahwa kalau suatu saat mertuanya itu menghampiri dia harus bisa menuntut balik bahwa benih yang dikandungnya dari orang tuanya. Jadi artinya apa saudara-saudara? Ini menunjukkan ini persis dengan hampir sama tidak persis dengan kisahnya Lot ya. Di mana sebuah suku atau sebuah marga suku kuno yang terancam kepunahan itu bisa menghalalkan segala cara. Sehingga seorang anak perempuan membuat mabuk ayahnya itu di budaya kuno itu sebagai sesuatu tindakan yang terpaksa dilakukan karena mereka takut kalau marganya atau sukunya itu akan punah karena tidak ada laki-laki yang bisa berhubungan dengan dia. Nah, begitu juga sudut pandang Tamar dan sudut pandang Yehuda tadi. Yehuda kemudian istrinya meninggal. Lalu kedua anaknya sudah meninggal. Dia takut sekali bagaimana kalau keturunannya tidak ada yang melanjutkan. Nah, kemudian si Tamar ketika diajak dihampiri oleh Yehuda, dia mengatakan, apakah yang kau berikan kepadaku jika kau menghampiri aku? Yehuda bersedia mengirimkan seekor anak kambing dari kambing dombanya. Dan Tamar masih meminta tanggungannya, yaitu cap materai, kalung dan tongkat. Pada budaya Timur Tengah kuno, cap materai dan tali, kalung itu, dan tongkat itu merupakan simbol dari orang yang menggunakannya dan begitu itu dikenali orang berarti itu mengenali pemiliknya. Yehuda setuju. Alkisah Tamar
berhubungan dengan Yehuda tanpa Yehuda tahu bahwa itu adalah bekas menantunya masih menantunya ya, karena itu dia ingkar janji mau dinikahkan sama anaknya yang bungsu. Akhirnya Tamar pun mengandung dari Yehuda. Kejadian 38, 16 dan sampai 19. Ketika Yehuda mau mengambil tanggungannya dengan mengirim anak kambing yang dijanjikan, menantunya tadi sudah tidak ada lagi. Dia belum tahu sampai saat itu kalau itu menantunya. Dia menyangkanya sebagai kedisah, itu tidak ada lagi. Jadi yang menarik pada ayat 15, dia digunakan kata-kata perempuan sundal, ya, dari perempuan sundal tulas sunnah. Sementara ketika dia bertanya, ketika mau memberikan anak kambingnya tadi, dia bertanya, wajis al et ansi makumah limon. Dia bertanya kepada orang manusia di tempat dia ketemu dengan perempuan sebelumnya, dan dia berkata, ya, di manakah Hakidisah Ba'in Nayim al-Haderek? Di manakah Khidisah yang tadinya duduk di pinggir jalan, yang tadinya di pinggir jalan itu? Nah, selang 3 bulan, dia orang itu mengatakan, kami tidak tahu di mana Khidisah itu pernah ada di sini. Ya, itu istilahnya prostitusi bakti itu penyamaran, bukan Tamar benar-benar menjadi Khidisah, tetapi dia menyamar jadi pelacur bakti yang biasanya muncul di kuil-kuil itu. Selang 3 bulan mengandunglah Tamar. Yehuda mau membakarnya sebagai hukuman bagi Pesina. Dan nanti kan Anda bisa melihat bagaimana hukuman yang sangat keras pada tindakan moral itu, sekalipun itu juga ada di undang-undang yang sejaman dengan masa bapak-bapak leluhur. Namun Tamar menyuruh orang menunjukkan bukti. Lah ini pinternya dia menunjukkan bukti, yaitu cap materai. Hakotomet, ya. Kotom itu di dalam bahasa Ibrani, Arab maupun Aram itu artinya materai. Makanya dalam tradisi Islam itu Nabi Muhammad disebut sebagai kataman nabiyin, itu artinya materai para nabi. Kalau dalam konteksnya seperti itu. Dalam kitab Hidung Agung juga kata materai itu muncul dalam simbol perkawinan. Kemudian WH patilim, dan juga adalah kalung, WH mateh, dan adalah tongkat. Begitu ketiga benda ini diperiksa, Yehuda menyadari kesalahannya bahwa itu adalah dia yang telah melakukan terhadap Tamar. Karena dia ingkar janji memberikan Sela, anak bungsunya. Yehuda, tapi di situ ada ungkapan dalam pasal 38 ayat 24 sampai 26. Setelah itu Yehuda tidak lagi bersetubuh dengan Tamar. Jadi diartikan bahwa dia bertobat dari perbuatannya yang salah tadi, ya. Dan dari cinta yang salah itu maka lahirlah anak kembar, yang pertama Peres dan yang kedua adalah Serah. Sekali lagi, kisah ini harus dipahami dalam konteks zaman para bapak leluhur, dan itu memang adalah mungkin bagi orang modern itu tidak masuk akal atau tidak masuk di akalnya karena dia memahami sesuatu dengan paradigma yang berbeda. Nah, kalau Anda membaca undang-undang pada zaman Majapahit saja, tidak usah jauh-jauh lah, sampai tahun 1800-an sebelum Masehi, di zaman Majapahit saja, kira-kira yang terjadi 600 tahun yang lalu atau 700 tahun yang lalu, kalau Anda pahami menurut undang-undang zaman sekarang aja tidak masuk akal. Misalnya tentang pemberian patumbas atau patukon atau mahar. Lalu ada tindak pidana yang namanya amancal turun. Amancal turun itu artinya mendepak tempat tidur. Itu artinya apa? Itu dipahami dalam konteks zamannya. Seorang perempuan yang sudah mendapatkan mahar atau mendapatkan mas kawin, tetapi dia menolak berhubungan dengan suaminya, itu namanya amancal turun. Dan dia harus mengembalikan mas kawin tadi 4 kali lipat kepada pengantin laki-laki. Ya, ini kalau dipahami menurut konteks budaya sekarang kan tidak sama, apalagi kalau dipahami menurut budaya Islam.
di Timur Tengah ini karena sistem hukum India yang kemudian banyak diadaptasi di Jawa, tentu hanya dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Itu kalau dibandingkan dengan tata hukum Timur Tengah ya tidak sama. Misalnya ya, di dalam budaya Timur Tengah khususnya yang diteruskan oleh Islam, ketika seorang perempuan menolak berhubungan dengan suaminya, itu sesuatu yang dianggap salah besar. Maka ada hadisnya itu, apabila seorang istri menolak berhubungan dengan suaminya dan sepanjang malam itu suaminya itu marah-marah atau dongkol dengan dia, maka sepanjang malam itu juga malaikat mengutuki perempuan yang menolak berhubungan badan dengan suaminya tadi. Ini misalnya di dalam budaya Timur Tengah, Arab ya. Tetapi kalau Anda melihat ini dalam undang-undang Eropa, bahkan seorang istri yang tidak siap melayani suaminya dan suaminya memaksa, itu bisa dilaporkan karena tindakan asusila. Padahal itu dalam konteks hukum yang sah. Nah, ini makanya kita harus melihat setiap zaman itu memang memiliki aturan hukum yang berbeda-beda yang dibuat karena latar belakang budaya yang berbeda pula. Maka membaca Alkitab itu kalau dengan kacamata polemik pasti tidak akan selesai. Karena kaum polemikus itu kan sudut pandangnya terbatas. Intinya pokoknya bisa nyerang agama orang tanpa melihat bahwa kadang-kadang apa yang dia serangnya itu malah sebenarnya terjadi pada agamanya sendiri. Nah, ini saudara-saudara, catatan yang penting untuk memahami tentang kisah Yehuda dan Tamar. Lalu kita akan melihat beberapa paralel dengan aturan hukum ya, yang berlaku ya, paralel dengan penemuan arkeologi tentang Khidisah, penjajah cinta di kuil. Jadi sebetulnya itu adalah pelacur bakti sebetulnya. Nah, itulah tindakan yang digunakan Tamar untuk memperoleh haknya. Saya ini jangan digantung nasib saya. Karena ini masih perkawinan Yibum ini terikat, masih ngikat saya. Sehingga saya tidak boleh menikah atau dinikahi oleh laki-laki lain. Tetapi pada saat di mana adik dari kedua kakak yang sudah meninggal tadi sudah dewasa, Yehuda ingkar janji. Ini kan sama dengan menggantung nasibnya Tamar. Dia tidak punya upaya lain kecuali dia harus menyamar sebagai pelacur bakti atau prostitusi suci. Makanya disebut kidisah, prostitusi suci untuk mendapatkan haknya. Nah, seperti itu. Makanya dia berdiri di tikungan jalan, haderek itu di jalan. Karena apa? Karena itulah maka disangkanya sebagai wanita jalang dan dia menutupi mukanya sebagai tanda. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan wanita yang di pinggir jalan itu. Wayet eleha el haderek ya. Jadi sebutan yang pertama itu adalah seorang perempuan yang umum ya, artinya penjajah cinta seperti itu, tetapi pada ayat berikutnya ayat 16 itu jelas-jelas penyamaran sebagai pelacur bakti yang ada di kuil-kuil Kanaan saat itu. Nah, kita bisa bandingkan undang-undang Lipit Ishtar sekitar tahun 1934 sampai 1924 sebelum Masehi, bukan 1924 setelah Masehi. Itu kan runtuhnya Kekaisaran Ottoman kurang lebih tahun itu ya, dan itu yang terjadi. Jadi ketika seorang laki-laki tidak melahirkan anak baginya, tetapi seorang perempuan jalang, ya kalau dalam istilahnya bahasa Ibrani Kidisah, dari lapangan umum, berarti ke lapangan umum Anda bandingkan dengan wanita yang di pinggir jalan itu telah melahirkan anak baginya, laki-laki itu harus menyediakan gandum, minyak dan pakaian perempuan jalang itu. Anak-anak yang dilahirkannya harus menjadi ahli-ahli warisnya, tetapi selama istrinya masih hidup, perempuan jalang itu tidak boleh hidup serumah bersama-sama dengan istrinya. Jadi dalam budaya hukum kuno, itu serendah apapun profesi seorang itu
anaknya dijamin memiliki hak. Jadi Anda tidak ada anak yang haram, itu tidak ada. Yang haram perbuatan ibunya. Anaknya tetap dia memiliki hak hukum ya yang dijamin oleh undang-undang. Kemudian dengan apa ungkapan Alkitab perempuan yang di pinggir jalan itu dan itu dikaitkan dengan istilah kidisah tadi, itu bisa dibandingkan dengan artikel ke-110 dari Kode Hammurabi. Undang-Undang Hammurabi itu tahun 1750-an. Apabila seorang wanita jalang membuka kedai minuman atau masuk ke kedai minuman, maka wanita jalang tersebut harus dibakar hidup-hidup. Jadi bayangkan, ini kejam sekali kelihatannya ya, karena orang masuk ke tempat kedai minuman atau membuka kedai minuman itu tidak boleh. Karena memang ada semacam melokalisir, jadi artinya kepada perempuan yang memang dianggap tidak sama kedudukannya dengan wanita-wanita terhormat, maka ditandai dia memakai telekung tertentu atau kerudung tertentu yang bisa menandai profesinya. Dan yang kedua, dia tidak boleh nongkrong di warung kopi, tidak boleh waktu itu kopi sudah diminum di sana. Saya belum ada datanya, ya. Ya nggak tahu lah, pokoknya apa yang diminum, pokoknya kedai minuman ya. Kemudian dibedakan dan dia misalnya kalau dia di pinggir jalan itu di lapangan umum itu kalau istilahnya undang-undang lebih besar, kelihatan bahwa itu adalah kalau bukan lazonah ya kidesah. Kidesah itu adalah pelacur bakti yang memang diizinkan di kuil dan itu yang mencoba diperbarui oleh Tuhan tapi secara gradual, step by step. Karena apa? Waktu itu Israel kan belum eksis sebagai bangsa. Dia masih berada di dalam kehidupan nomaden ya. Israel sebagai bangsa kan baru itu terjadi ketika eksodus dari tanah Mesir di zamannya Musa yang direalisasikan oleh Yosua. Jadi tampaknya ketika Anda membaca Alkitab tentang kenapa wanita jalang menutupi mukanya, Yehuda mencari perempuan tadi di pinggir jalan, itu kelihatannya hanya seperti bacaan-bacaan yang biasa yang Anda bisa maknai secara sederhana, tapi sesungguhnya itu mengungkapkan fakta yang luar biasa karena ternyata itu sejajar misalnya ungkapan El Haderek yang di pinggir jalan atau di jalan itu ternyata tempat di mana orang bisa menandai bahwa perempuan jalang itu di lapangan umum, bukan di warung, bukan di rumah atau bukan di tempat kafe gitu ya. Dan wanita seperti itu harus dibedakan dengan wanita terhormat. Karena itu mereka tidak boleh masuk ke kedai minuman, tidak boleh membuka warung minuman sebagai kamuflase untuk profesinya tadi. Sehingga itu bisa dibakar hidup-hidup menurut Undang-Undang Hammurabi. Nah, ini kesejajaran hukum kuno yang bisa lebih memahami kisah dalam Alkitab. Nah, lalu itu kisah tentang Yehuda dan Tamar ya. Nah, kemudian pada pasal berikutnya yaitu pasal 31 bagaimana episode Yusuf tinggal di tanah Mesir. Nah, ini juga penting bagaimana kita membaca kisah Yusuf dalam konteks bahasa dan budaya Mesir. Kenapa ini saya sampaikan ya? Sebelum penemuan batu Rosetta yang pertama kali obsir Napoleon tahun 1799 dan berhasil membaca itu adalah seorang ahli dari gereja Katolik namanya adalah Francis Champollion baru kira-kira tahun 1882. Dia bisa membuka rahasia atau kunci untuk memahami tulisan-tulisan Mesir kuno ribuan tahun sebelum kita sekarang. Itu yang dikenal dengan huruf hieroglif. Baru tahun 1882. Makanya zamannya Rabi Rasi, zamannya Yosefus masih belum terang mengenai Mesir kuno ini diungkap. Nah, para penafsir Alkitab itu banyak melakukan kesalahan. Karena apa? Karena mereka mengotak-atik term Mesir kuno menurut bahasa Ibrani.
Dan itu yang dilakukan oleh misalnya Rabi Rasi ketika membaca nama Potifar dan Potifera dalam Kejadian 39 ayat 1, ya, itu Potifar yang istrinya menyukai Yusuf, dan kemudian Kejadian pasal 41, 45 dan 40, Potifera itu mertua dari Yusuf karena bapaknya istrinya yang namanya Asnat. Asnat itu asalnya dari kekasih Nait. Nait itu adalah nama dari Dewi Mesir kuno. Nah, satu contoh saya memberikan kesalahan para rabi dalam menafsir teks kitab suci. Karena apa? Ya kitab Taurat itu kan sebagian besar itu settingnya kan di Mesir. Karena baru dia masuk ke tanah perjanjian itu kan kitab Nabi Yosua. Jadi sampai di ulangan pasal 34 itu kan bangsa Israel masih di Gunung Nebo. Jadi artinya dari sebagian besar narasi dalam kitab Taurat itu memang settingnya adalah tanah Mesir. Kendati pun bahasa Ibrani sudah dipakai sebagai bahasa penduduk yang tertindas, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani di tanah Mesir, tetapi bahasa resmi mereka itu bukan bahasa Ibrani. Bahasa resminya adalah bahasa Mesir kuno yang nanti ditemukan oleh seorang Katolik yang bernama Champollion baru tahun 1882. Nah, misalnya Rabi Rasi mengidentikan Potifar yang adalah sarisnya Fir'aun, ya, dan juga sebagai pegawai raja, itu disamakan dengan Potifera Imam On, Potifera Kohen On dalam Kejadian 41 ayat 45 sampai 50. Lalu demikianlah tafsiran Rabi Rasi. Potifera dia adalah sama dengan Potifar katanya. Disebut Potifera dan kata vera dalam bahasa Ibrani artinya dipotong atau dikebiri secara alami karena Potifar menginginkan Yusuf untuk melakukan hubungan badan secara secara homoseksual. Wah itu kan sebetulnya itu terlalu jauh karena di otak-atik teks Ibraninya Potifera dari kata pera yang artinya dipotong, dari artinya dikebiri, kemudian seolah-olah Potifar itu seorang yang impoten sehingga istrinya menyukai Yusuf, ya. Nah, sementara dia sendiri berhasrat pada Yusuf dan itulah yang ditulis dalam traktat Sotah 13b dalam Talmud. Nah, karena itu sekali lagi saya sampaikan, berulang-ulang saya selalu mengatakan jangan silau dengan keyahudian. Karena keyahudian yang ditawarkan sekarang ini kan Yahudi abad pertengahan. Puncaknya Yudaisme Rabinik itu kan zamannya Rabi Rasi, Rabi Rambam itu kan abad 11, abad 13. Tentu ketika saya memberikan bobot antara tulisan sejarawan Yahudi yang namanya Yosefus, tentu ini lebih bernilai historis ketimbang tafsiran Rabi Rambam, Rabi Rasbam, Rabi Rasi, dan seterusnya. Apalagi ketika bicara tentang naskah-naskah Laut Mati, tentu itu jauh lebih historis karena munculnya sebelum zaman Kristen. Nah, setelah penemuan aksara hieroglif, kata Potipar, Potipera berasal dari bahasa Mesir. Dan itu bisa dilacak ternyata dari kata Potifera. Dia yang adalah pemberian dewa Ra, dewa matahari. Nah, ini satu contoh bagaimana inskripsi-inskripsi hieroglif, ya, dan yang di sebelah kanan itu bunyinya adalah Potifera. Berarti kan Ra itu bentuknya seperti bulatan karena itu matahari, ya, artinya dia yang adalah pemberian dari dewa Ra. Ini mirip ketika ya orang Jawa menamakan anaknya dengan nama-nama Sanskerta. Nah, di situ orang sudah lupa ketika bahasa Sanskerta itu setelah zaman Hindu mengalami proses kontekstualisasi sehingga sudah menjadi hilang makna Hindunya. Misalnya Alkitab Lukas pasal 1 ayat 78. Surya pagi di tempat yang maha tinggi sebagai gelarnya Kristus. Padahal surya itu adalah dewa matahari, tidak usah lata-lata harus mengatakan hilangkan nama surya dari Injil Lukas karena itu dewanya Hindu. Tidak usah seperti itu. Karena itu kan proses bahasa yang sudah mengalami demitologisasi. Begitu juga tentang kata Potifar, Potifera.
Potifar dan Potifera itu sebetulnya maknanya sama. Seperti kata Theodorus dengan Theodor. Tetapi kalau namanya sama tidak berarti orangnya sama kan. Nanti kan saya tunjukkan beberapa dokumen hukum dari masa Mesir kuno yang menunjukkan dalam satu putusan hukum saja namanya double-double. Makanya Potifar sebagai pegawai Fir'aun itu tidak usah harus disamakan dengan Potifera yang adalah Imam On tadi. Jadi kebanyakan metode para rabi seperti abad pertengahan itu hanya otak-atik sebetulnya. Karena jelas-jelas ini bukan bahasa Ibrani. Bagaimana dipahami dengan bahasa Ibrani. Ibarat gini loh. Saya orang Jawa setelah menjadi Indonesia, bahasa saya tidak bisa lepas dari bahasa warisan keluarga besar saya di Jawa. Seorang Batak setelah menjadi Indonesia, bahasa Bataknya tidak hilang tapi bercampur dengan bahasa nasional yang sudah ada. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya ketika teks-teks itu ditulis dalam konteks Mesir kuno, ya otomatis nama-namanya kan nama-nama Mesir. Misalnya seorang nulis novel di Semarang misalnya. Dan novel itu kira-kira ditulis tahun 1950-an. Ya. Namanya ada Sri Lestari, namanya ada apa namanya nama-nama Sri, ya nama-nama Jawa tahun 50-an lah. Nah, begitu Anda muncul tahun 90 atau tahun 80, namanya lebih keren lagi. Ada nama Elizabeth, ada nama Mary, ada nama yang sudah pengaruh Barat. Ketika orang hidup pada masa Jawa kuno, namanya itu biasanya kalau A dibaca A, ya misalnya Jaya Permana, ya dibaca Permana. Sekarang Pramono. Itu kapan mulainya? Mulai Mataram gitu lah. Jadi ini nama-nama ini bisa dilacak. Nah, memahami teks Mesir kuno dengan makna Ibrani itu sebanding ketika Anda menafsir nama kota Surabaya dengan bahasa Jawa sekarang. Jelas nama Surabaya itu sudah muncul dalam prasasti di abad 12 abad 13. Misalnya dalam prasasti Canggu atau prasasti Triwulan 1, Triwulan pertama. Itu disebut istilah Iksang, Ibakul, I Surabaya. Digesang, dibakul, dan di Surabaya. I itu artinya di. Dan kata I itu masih dilestarikan dalam bahasa Urdu. Ya. Dan ini asalnya dari bahasa Sanskerta sebetulnya. Jadi sekalipun waktu itu sudah muncul bahasa Jawa kuno, tetapi warna Sanskritnya masih tampak. I Surabaya artinya di Surabaya. Nah kemudian ini prasasti Canggu yang diterbitkan tanggal 7 Juli tahun 1358. Lalu dimaknai dengan Surabaya. Suro itu ikan hiu, sejenis ikan hiu, dan boyo itu buaya. Tentu ini makna baru nama Surabaya menurut bahasa Jawa baru, dan ini tidak mencerminkan asal-usul Surabaya dari zaman Jawa kuno. Sebanding pula dengan nama Kota Malang yang berasal dari bahasa Jawa kuno, dan itu tersebut di dalam inskripsi Matiasih tahun 907. Ya, kalau menurut bacaan Profesor Purbacaraka itu Malang Kuseswara, dan itu menjadi simbolnya Malang itu sampai sekarang. Mala itu adalah molo bahasa Jawa baru, artinya penyakit. Angkuca artinya dikalahkan, Iswara artinya dewa siwa. Jadi penyakit ini sudah dikalahkan oleh dewa siwa, maksudnya penyakit sosial, kejahatan ya. Dewa siwa telah mengalahkan kejahatan. Itu maknanya kata Mala Angkuca Iswara, kemudian dibentuk singkat menjadi Malang Kuseswara. Misalnya seperti kata Indra Iswara, dibaca Indraswara. Maka Malang Kuseswara, Mala Angkuca Iswara dibaca Malang Kuseswara. Nama Malangnya yang di depan itu yang dihafal orang Jawa. Sekalipun itu sesungguhnya tidak cocok dengan tata bahasanya. Ini mirip dengan kalau orang menyebut ya kata abdu dan kata Ismaul Husna dalam bahasa Arab ya. Misalnya orang menyebut Abdullah ya. Abdullah itu hamba Allah. Lalu di Jawa dipanggil Dul, si Dul anak Betawi. Ya sebetulnya ul ini adalah al dalam bahasa Arab.
Jadi Abdullah, Abdurrahman. Dibaca Abdurrahman jadi dur. Padahal itu antara abdi dan kata sandang dari bahasa berikutnya. Seperti ini pula maka malaang kuca dibaca malang, kucanya hilang. Ini proses bahasa itu yang biasa. Tetapi menjadi salah apabila kata malang kuseswara dipahami dengan malang nasibmu. Karena malang dalam bahasa sekarang itu artinya nasib yang tidak mujur gitu loh. Jadi ini pentingnya kita memahami perkembangan bahasa, sejarah hukum, dalam memahami teks-teks dari masa kuno. Saya menunjukkan contoh-contoh seperti ini supaya ketika saya banyak misalnya menceritakan bahasa-bahasa Timur Tengah itu kan semua orang tidak terlalu akrab ya. Tapi ketika saya berikan contoh dengan konteks sekarang ya, asal-usul kota Surabaya, kota Malang atau kota Salatiga misalnya. Salatiga itu digambarkan katanya versi dongeng dengan prasasti itu beda. Kalau versi dongeng ketika Kanjeng Sunan Tembayat itu meninggalkan kedudukannya sebagai Adipati Semarang, lalu dia melewati suatu tempat di mana istrinya ditinggal di belakang. Lalu ketemu dengan seorang perampok namanya Ki Sambang Dalan. Lalu ketika istrinya itu dirampok, istrinya itu panggil-panggil suaminya. Lalu dia mengatakan, wahai Kiai, apakah sudah lupa sama saya? Ini loh ada orang salah 3. Wonten tiang 3 ingkang salah, jadi salah 3. Itu versi dongeng. Padahal prasastinya ada itu. Asal-usul kota Salatiga itu dari kata salah, itu aula besar, 3 itu ya 3. Itu paralel dengan bahasa Sanskerta trigramyama. Tri itu 3, tri itu bahasa Jawa kuno diterjemahkan tri itu bahasa Sanskerta diterjemahkan paralelnya bahasa Jawa kuno 3, salah itu gramyama, artinya aula besar. Itu dalam prasasti tahun 750-an itu untuk menggambarkan bahwa ada satu desa besar yang menaungi 3 desa kecil di bawahnya. Itulah namanya kata Salatiga. Tentu kalau digambarkan wonten tiang salah 3 itu pasti cerita Tembayat itu muncul jauh kemudian setelah zaman Hindu, kira-kira seperti itu ya. Saya lanjutkan. Untuk bisa menggambarkan tentang bagaimana yang Yusuf yang disukai oleh tuan putrinya tadi, dan kemudian Yusuf kan akhirnya diserahkan ke penjara dengan alat bukti yang diada-adakan ya seperti yang dikisahkan dalam keseluruhan pasal 39 ini. Tapi untuk bisa membayangkan bagaimana praktek hukum pada zaman tadi, kita melihat pada zaman Yakub masih di Kanaan ya. Sekarang kita lihat bagaimana pola hukum di Mesir ya misalnya. Inilah gambar tentang Dewi Ma'at. Ma'at itu adalah dewi keadilan bangsa Mesir kuno. Dia adalah putri dari Dewa Ra, dewa matahari. Ma'at adalah personifikasi hukum, keadilan, dan kebenaran. Karena itu simbolnya dewi yang satu tangannya memegang tongkat, dan satu tangannya memegang ak, itu artinya hidup. Simbolnya apa? Seperti salib di atasnya bulat, itu namanya ak. Nah, sebelum ditemukannya arkeologi Mesir, Alkitab sudah memberikan contoh-contoh bahasa Mesir kuno yang dilestarikan dalam Alkitab Ibrani, karena kitab Taurat itu ditulis dalam setting sejarah Mesir. Misalnya munculnya kata ak yang simbolnya itu salib, dengan di atasnya itu ada bulatan, itu artinya hidup. Itu tampak pada nama Fir'aun yang mengajarkan monoteisme dalam sejarah Mesir kuno, yaitu Akhenaton atau Akhenaten. Aton atau Aten yang hidup, Akhenaten, Akhenaton. Tetapi juga itu muncul sebelum nama Akhenaton itu bisa dieja setelah penemuan batu Rosetta. Dalam Alkitab sudah ada ungkapan Safnah Paneah, yang artinya kepada dia yang dipanggil hidup, dan itu adalah gelarnya Yusuf ketika dia menjadi Perdana Menteri. Maka dia disebut sebagai Safnat Paneah.
di situ menunjukkan hidup. Seperti kata Akhenaton, Aton yang hidup. Nah, seandainya para arkeolog itu sama sekali membuang Alkitab dalam konteks sejarah, tidak akan mungkin. Karena kronologi seperti itu tidak muncul sebelum ditemukan batu Rosetta. Bahkan prasasti-prasasti yang dikumpulkan pun sebelum zamannya Rosetta itu bisa memecahkan sejarah kuno bangsa Mesir, tidak akan bisa menyusun kronologi seperti yang ditawarkan dalam kitab suci. Ya, nih. Kemudian untuk bisa membayangkan bagaimana Yusuf itu dijebloskan ke penjara, sistem pengadilannya seperti apa, susunnya seperti apa, coba kita perhatikan. Ya, contoh dokumen kasus pengadilan. Pada tanggal 21 musim pertama bulan ketiga tahun ke-16, sidang pengadilan diselenggarakan dengan kehadiran pembesar negeri. Nama-namanya perhatikan. Gam WC, gubernur kepala daerah selaku hakim ketua. Amon Ra, selaku imam tertinggi Amenhotep. Perhatikan dengan kata-kata Potiphera. Ra itu dewa matahari. Nesu Amon, selaku utusan dari Amon Ra. Raja para dewa dan juru tulis rumah jutaan tahun. Sang penguasa Neferkeri. Nesu Amon, petugas raja dan juru tulis Fir'aun. Lalu pada sila ke-22 deklarasi hukum yang disebut Recti Merti Ven Maat berbunyi, saya tidak boleh berzina. Prinsip moral inilah yang rupanya diterapkan untuk Yusuf oleh laporan istri Potifar karena ia tidak mau melayani nafsu bejatnya. Nah, nanti ayat-ayat Alkitabnya Bapak Ibu baca sendiri, tetapi saya akan menunjukkan paralel-paralel kisah Alkitab itu bukan dongeng. Benar-benar bisa dibuktikan ya. Nah, lalu dalam kisah tentang nama istri Potifar itu sering muncul nama Juleha. Lalu di dalam bahasa Arab dikaitkan dengan Siti Juleha yang sering digambarkan sebagai penggoda Nabi Yusuf. Makanya banyak orang Betawi, banyak orang Sunda, orang Jawa namanya Juleha. Juleha itu nama yang dianggap namanya istri pembesar Mesir. Nah, tapi Anda lihat sekarang nama-nama ini tadi tidak ada nama yang mirip-mirip nama Juleha, tidak ada. Ya, Amonra, Nefertiti, Nefertari, ya, Asnat, Potifera. Tidak ada nama seperti Juleha, Aisyah, tentu tidak ada. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa kita ini cenderung memaknai sejarah dengan pemahaman kita yang berjarak ribuan tahun, di mana bahasanya sudah berubah, sistem hukum, pola kemasyarakatnya sudah berubah, dipaksakan untuk memandang zaman ribuan tahun yang lalu, tidak akan ketemu. Dalam Alkitab dan tradisi Yahudi, nama istri dari Potifar itu dikenal dengan Juleha. Mungkin muncul kemudian pertama kali di komunitas Yahudi di Yaman, yang kemudian masuk dalam tradisi Islam menjadi Julaikha melalui Wahab bin Manabih, seorang mualaf asal Yahudi dari Yaman. Kisah Juleha ini sangat populer akhirnya di abad pertengahan melalui sebuah buku bahasa Ibrani yang berjudul, bukunya itu Sefer Hayasar, kitab orang jujur. Tetapi ini berasal dari abad pertengahan. Meskipun kisah tentang Juleha ini sudah muncul pada masa yang lebih awal, mungkin abad ke-8 kira-kira ya, abad ke-8. Kata nama Zuleha sendiri memang tidak muncul juga dalam Al-Quran, tidak. Dan itu muncul dalam tradisi Islam, khususnya kemungkinan melalui Wahab bin Manabih ini. Tetapi istilahnya di situ tidak memakai kata Julaiha, tapi Jaliha. Jadi agak beda. Dan itu memerlukan penelitian etimologis yang tersendiri, tapi saya tidak membahas itu sekarang. Nah, harus dicatat bahwa Alkitab adalah referensi pertama di seluruh dunia yang menjadi bahan penelitian arkeologi
khususnya melalui nama-nama yang terpelihara dalam Alkitab Ibrani. Misalnya Ramses. Ra itu adalah dewa matahari, Mese itu artinya anak atau yang lahir dari sang matahari, yang dilahirkan oleh dewa matahari. Potifera itu bentuk Ibrani transliterasi dari kata-kata Potifera, bahasa Mesir kuno, yang artinya dia yang dianugerahi dewa Ra. Pi itu artinya kota, atau pertom itu atom. Dan itu disebutkan dalam Keluaran pasal 1 ayat 11. Safnat paneah, kata di sini ternyata artinya kehidupan. Nama-nama Mesir kuno yang terabadikan dalam Taurat Ibrani ini akhirnya menjadi pembuka ditemukannya aksara hieroglif yang akhirnya sekarang kita bisa menyusun kronologi nama-nama Fir'aun dari zaman kerajaan Old Kingdom, zaman kerajaan baru, ketika kemudian pusat pemerintahan Mesir dipindahkan dari Giza ke Luxor, ke Karnak, itu menunjukkan apa? Semuanya diawali dari penemuan batu Rosetta yang dibaca oleh seorang brilian orang Katolik namanya Francis Champollion, dan itu membuka tahapan baru dalam sejarah Timur Tengah kuno, kemudian nanti dari Mesir, kemudian dilanjutkan dengan penelitian Mesopotamia oleh Leonard Woolley, penemuan kota Abraham Ur, kemudian penggalian tembok Jericho, dan kemudian baru arkeologi Holy Land atau Israel. Nah, saya katakan tadi Al-Quran memang tidak menyebut sepotong pun istilah-istilah Mesir kuno, tetapi yang ditekankan dalam Al-Quran itu kalau istilahnya Muhammad Qolafullah adalah ibrahnya. Jadi makna cerita itu secara normatif bagi pembacanya. Makanya kalau dalam Al-Quran Potifar disebut Ajis ya, dan kemudian itu Imro'atul Ajis, istrinya Ajis, saya kira Anda tidak boleh membayangkan bahwa pada tahun 1700 sebelum Masehi zamannya Yusuf, kurang lebih tahun itu, ada yang memperkirakan hidup pada dinasti Hyksos, ada yang lebih awal lagi, tapi artinya tahun 1800-an sebelum Masehi atau 1700 sebelum Masehi tidak ada nama Ajis di Mesir. Seperti Anda tidak mungkin mencari nama Elizabeth di zaman kerajaan Kutai di Mulawarman, Kalimantan pada abad keempat Masehi. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian juga tidak ada nama Aisyah untuk istrinya Fir'aun karena itu nama Arab yang muncul kemudian. Nah, ini caranya kita membaca sejarah ya. Kemudian karena apa kisah tentang Ajis, tentang Aisyah itu kan muncul yang dikaitkan dengan Fir'aun itu kan muncul melalui saluran periwayatan yang amat panjang. Nah, kemudian dalam kisah yang sangat populer itu, Hikayat Zulaikha itu dikisahkan kira-kira seperti ini. Sebagai seorang istri pembesar kerajaan kok dia bisa apa ya, ngejar-ngejar seorang pemuda, itu kan tidak pantas. Lalu digambarkan dalam kisah itu yang munculnya pertama kali kemungkinan di Yaman. Orang-orang Yahudi Yaman itu kira-kira abad ke-8 lah setelah Masehi, sehingga nama-nama yang muncul itu pun tidak bisa dilacak dari nama Mesir kuno. Itu kemudian diejek, ini istrinya Potifar ini, si Juleha ini diejek oleh wanita-wanita terhormat di kalangan istana. Lalu dia mengumpulkan wanita-wanita terhormat di kalangan istana itu, dan mereka dikasih jeruk, dikasih buah-buahan lah. Nah, kemudian buah-buahan itu dengan pisaunya masing-masing. Suatu saat Yusuf yang sangat cakep itu, yang sangat ganteng itu, kemudian dilewatkan di depannya perempuan-perempuan yang sedang di tangannya ada jeruk dan pisau tadi. Tanpa disadari, saking tertarik dengan ketampanan Yusuf itu, maka sampai dia mengiris tangannya sendiri. Ini cerita-cerita yang sifatnya bombastis ya, menggambarkan hiperbol ya kira-kira. Betapa kegantengan seorang Yusuf ini telah membuat tanpa sadar wanita-wanita yang matanya terpukau dengan ketamanan tadi mengiris tangan-tangannya sendiri tanpa disadari. Dan kisah itulah yang kemudian nanti dibesar-besarkan oleh
tulisan Yahudi dari abad pertengahan yang namanya Kitab Orang Jujur. Dan banyak orang yang mengkaitkan Kitab Orang Jujur ini yang disebutkan Kitab Nabi Yesaya. Cuma judulnya aja yang sama, itu sebenarnya kitab dari abad pertengahan. Itu kira-kira ketika kita memahami kisah-kisah seperti itu, dengan demikian kisah Juleha ini benar secara moral, artinya itu adalah menjadi ibrah, menjadi pelajaran tentang bagaimana kita mempertahankan keluhuran moral di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ya menurut zaman itu. Tetapi tentu ini tidak bernilai secara historis, tidak ada nilainya. Ya bisa-bisa kalau cuma dibuat puji-pujian sebagai penambah tebalnya kesalehan kita. Seperti yang sering kita dengar. Eman, eman, wong gandeng ora sembayang. Nabi Yusuf ganteng, wis ngelakoni sembayang. Kok eman-eman sekali, sayang sekali, orang cakap, orang tampan kok tidak sembahyang. Yusuf yang tampan saja sembahyang, lah kamu yang elek kok orang sembahyang. Kalau itu bisa lah, itu artinya pesan moral. Tetapi setiap pesan moral itu tidak selalu di-frame secara historis. Nah inilah fungsinya kita membaca Alkitab dalam sudut pandang sejarah dan arkeologi. Sehingga bisa dibedakan antara ajaran-ajaran moral yang hanya dibungkus dengan kisah-kisah normatif yang kadang-kadang semi dongeng dengan yang memang bernilai historis. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem Beshem Hamasyah.